Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Untuk kali ini kita ketemu kembali di edisi ketiga Podkemon. Ini adalah sebuah sarana untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi mengenai apa yang terjadi di PLN, bagaimana PLN ke depan, bagaimana perkembangan bisnisnya, dan hal yang lainnya, termasuk juga internalisasi mengenai visi, misi, dan culture. Oke? Dan untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya kemarin baru saja diluncurkan ya, belum lama diluncurkan. Kita akan bicara mengenai PLN Mobile. Dan di sini sudah hadir seorang narasumber yang kita akan korek nanti ya informasi dari beliau. Tapi sebelumnya saya akan coba sebelum perkenalkan ya, sebelum beliau memperkenalkan diri secara langsung, saya akan coba sedikit memberikan informasi mengenai kurikulum vitae mungkin Pak ya. Sini. Jadi ini adalah Pak Doni Kurniarum Doni atau kita biasa menyebutnya sebagai Pak Doni ya. Pak Doni ini adalah sekarang VP di Strategic Business Development di Divisi Corporate Planning. Beliau sebelumnya adalah VP Corporate Strategic Planning. Pokoknya strategik semua lah ya Pak ya. Sebelumnya bertugas di PLN Batam sebagai General Manager. Lama di sana sempat jadi sekretaris perusahaan juga Pak ya. Pokoknya udah lama lah di PLN sudah berdekade-dekade. Mungkin ada hal lain saya akan langsung berikan ke Pak Doni untuk memperkenalkan diri Pak. Silakan. Nah, langsung aja ya. Langsung aja ya. Yang pertama saya buka dulu gitu. Oh iya, saya juga belum membuka. Belum. Bertiga buka kalau. Ada satu lagi nih. Om Beni ini belum saya perkenalkan. Oh, dikenalin dulu. Ada satu lagi ini adalah Om Beni. Beliau adalah man behind the tools ya selama ini yang menggarap urusan teknis lah bersama Mas Fauzan di sana. Oke, saya belum memperlihatkan muka biasanya ngitung sebenarnya. Biasanya kita ngitung. Oh gitu ya? 1, Hitung, ya? 2, 3. Iya. Inilah Oke. kami ya. Oke. Tanpa berlama-lama, kenapa? Oh, pasang lagi. Siap. Terima kasih atas pengingatnya. Iya ya. Sekarang kan angka lagi naik-naiknya. Kita nggak tahu di mana puncaknya gitu kan. Kemarin rekor lagi hampir 4.000. Anyway, kita nggak bakalan ngomongin COVID dulu di sini. Kita balik lagi ke bukan persoalan ya. Kembali ke topik soal PLN Mobile. Oke, satu pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan ke Pak Doni nih. PLN Mobile itu sebenarnya apa? Nah, itu dulu deh. Nah, langsung ya? Langsung Pak, silakan. PLN Mobile itu apa? Ya, kalau ditanya PLN Mobile itu apa, itu sebenarnya adalah sarana tools layanan ya. Oke. Seperti tadi ya, kita pahami bahwa ini semua kan berdasarkan user experience dan juga bagaimana PLN meningkatkan kualitas pelayanannya itu ya nomor satu. Oke. Nah jadi kan kita tahu dari zaman dulu HP aja dari yang besar baru bisa sampai smartphone ya. Kemudian TV hitam putih. Nah, tapi ini zaman kan berkembang, needs-nya pelanggan juga berkembang. Jadi experience-nya juga bertambah. Nah, kalau dulu kita cuma kenal yang namanya call center, cukup dengan telepon 123, kemudian berkembang jadi contact center, sehingga bisa berdiskusi dan bisa mengirim SMS, dan bisa blast. Nah, sekarang kita punya yang lebih dari itu. Kita punya platform PLN Mobile yang isinya nanti bisa bermacam-macam aplikasi di dalamnya. Karena kalau bicara jangka ininya ya, itu kedepannya mungkin akan bisa dibawa juga ke marketplace, tapi sementara ini kita batasi sementara sampai di user experience dulu, ke pelanggan dulu utamanya, karena ini nomor satu. Tapi akan ada hubungannya nanti dengan marketplace, kita bisa bahas. Ya. Jadi intinya adalah PLN Mobile ini salah satu channel ya untuk pelanggan ini bisa meraih atau bisa berkomunikasi dengan PLN sebagai penyedia layanan ya. Betul. Dan PLN Mobile ini sebenarnya kan nanti kayaknya akan diarahkan menjadi channel utama ya. Betul. Tadi Pak Doni sempat bilang ada PLN call center 123, itu mungkin nanti replace ya oleh ini diharapkan. Replace sih enggak, bahasa yang kita pakai itu on top lah ya, paling gampang ya. On top, karena itu pun harus tetap ada karena basis dari pelayanan itu kan ada voice, ya, ada video, ada data. Jadi tinggal pakai yang mana gitu. Nah, kalau misalnya tiga-tiga sebagai platform PLN udah punya, kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan? Oke, siap. Tapi kan sebelumnya kan memang sudah, kalau saya nggak salah aplikasi ini kan sebenarnya sudah lama, tapi baru-baru ini kan memang ada relaunching PLN Mobile. Sebenarnya apa perbedaan dari yang baru dengan yang lama ya? Jadi utamanya gini ya, karena ini kan era digitalisasi.
Jadi yang membawa ini semua ke atas ini adalah ketika PLN launching masalah transformasi. Nah, transformasi di PLN ini bukan hanya transformasi di bidang bisnisnya dan lainnya, tapi termasuk di infrastrukturnya. Ya, jadi kita mendigitalisasi semua layanan kita, termasuk yang ada juga saat ini yang di PLN Mobile. Kalau dulu kita belum bisa, misalkan PLN 123 hanya tahu gangguan, terus billing, yang lainnya seperti itu ya, mau pasang baru segala macam. Sekarang kalau misalkan ini bukan hanya behind meter, tapi bukan hanya di meter, tapi behind meter sampai ke rumah. Jadi kalau misalkan pelanggan ada kerusakan perangkat atau apa, atau yang dia tidak tahu dan dia tidak mengerti masalah kelistrikan, kita ada fasilitas listriku di situ. Dan kita tahu nanti siapa yang bisa kita panggil, siapa yang bisa kita, itu adalah orang-orang yang memang kalau kita nyebutnya pelayanan teknis ya. Dan terutama juga nanti pelayanan teknis yang di meter tadi sampai ke gardu yang menjadi tanggung jawab PLN. Jadi kalau ada pengaduan pemadaman satu feeder atau satu gardu, nah kita tahu di mana kita ini. Dan kita sekarang kan udah pakai modelnya kan GIS ya. Sekarang kan udah common banget lah menggunakan teknologi spasial dan yang lainnya gitu. Jadi PLN menyesuaikan. Jadi kita juga tahu, misalkan kita panggil 123 nih sampai di mana nih? Oh, udah datang apa belum gitu. Bisa di-trace gitu. Berarti kurang lebih kayak aplikasi ojek online gitu Pak ya. Bisa nge-track si drivernya kan udah sampai mana. Kalau di sini berarti pelayanan tekniknya udah sampai mana, laporan saya ditindaklanjutinya sampai mana. Kalau sampai ke marketplace nanti rencananya bahkan bisa sampai pada saat penggantian perangkat atau yang di dalam rumah ya. Yang kalau di sisi PLN PLN aja. Kalau di sisi PLN paling nanti marketplace-nya yang di internal, itu untuk yang teman-teman yang sebagai vendor atau mitra PLN. Yang di internal ya untuk pelanggannya. Misalkan mesti ganti soketnya, butuh kabel, butuh yang lain, nah itu bisa di. Nah untuk sementara itu sekarang ini ada di aplikasinya Icon Plus namanya Airlist. Nah nanti akan digabungkan kembali. Jadi makanya saya bilang dia akan jadi satu platform. Jadi pelayanan PLN nanti yang untuk meningkatkan kepuasan dan meningkatkan customer experience gitu itu akan ada di PLN Mobile. Soalnya sebelumnya mungkin kita semua juga menyadari ya PLN Mobile versi lama itu kayak semacam website PLN dimasukin ke situ gitu kan. Ketika buka pertama kali terlalu banyak informasinya. Tapi sekarang kayaknya interface-nya udah sangat-sangat kekinian gitu Pak. Ya? Oke. Itu yang sekarang Pak ya, kondisi sekarang. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa sih yang mesti di improve lagi itu sebenarnya di PLN Mobile yang sekarang itu? Betul. Ini sebenarnya kan ada isu sekarang nih masalah tarif ya. Dan meter. Kan nggak mungkin selama-lamanya PLN memberikan kesempatan di masa Covid ini ya, kita minta maaf ya. Kan sekarang ini terpaksa jadi foto sendiri gitu ya. Kalau foto selfie ya. Selfie. Kalau semua fotometer lah. Fotometer, selfie sama meter. Jadi masih sampai di situ. Tapi tahap berikutnya kan PLN akan mengembangkan AMI, Advanced Meter Infrastructure. Jadi nanti meter itu nggak perlu dilihat di meternya berapa pemakaiannya. Terus load ininya juga, pemakaiannya juga nggak perlu dilihat di sana. Nanti ada di mobile semua. Kita bisa tahu, saya pemakaian saya paling banyak itu di jam berapa. Dan itu, nanti apalagi masuk ke layanan smart home ya, yang sekarang lagi digadang-gadang ya. Bahkan kita bisa menggunakan itu untuk, matikan dulu nih AC yang di sini. Atau kita sebelum masuk rumah kita nyalakan AC. Atau nyalakan, atau di rumah nih simbahnya, pembantu kita masang AC 5-5-nya gitu. Ada apa gitu ya. Nah, jadi bisa dikontrol. Itu real time berarti ya? Real time, betul. Nah, ini kan memerlukan infrastruktur, kan gitu. Nah, inilah yang sedang disiapkan oleh PLN. Kalau misalkan dilihat kan ada beberapa sekarang provider yang memang menyediakan termasuk seperti itu ya, aplikasi yang membuat mereka bisa mengontrol, memonitor dan bahkan mengontrol secara real time peralatan elektronik di rumahnya ya. Bahkan bisa mengontrol tagihannya. Jadi dia bisa tahu, saya harus saving berapa. Nah, kalau ke depannya ya seperti teman-teman kita yang utility yang ada di luar negeri, mereka tuh bahkan bisa bikin kayak semacam deposit. Jadi dia deposit setahun, nah dia ngontrol aja. Per bulan pemakaiannya dia kontrol. Kalau kurang ya tinggal ini kan. Tapi kalau udah lebih dimasukkan ini lagi. Jadi ujung-ujungnya nanti ke fintech juga. Akan ada wallet ya, tapi kan PLN bukan pemain itu ya. Kita kan punya link aja, punya yang lain-lain, dan kita aja kerjasama dengan itu. Tapi memang salah satu upgrade yang saya lihat sekarang kita bisa transaksi ini ya, transaksi token di situ. Kita bisa membeli token di PLN Mobile. Kemudian juga kita bisa
Satu hal yang berbeda juga adalah kita bisa register beberapa meter kalau nggak salah ya. Jadi untuk juragan kosan gitu ya, juragan kontrakan pas sekarang. Karena memang dulu cukup menyulitkan Pak, saya rasa. Satu account itu harus yang punya gitu loh. Sementara sebagai orang yang mungkin ngontrak rumahnya gitu kan, jadi bermasalah. Oke. Paling orang kalau kabur nggak bayar kan, paling masalah. Nah, satu hal lagi Pak. Itu user experience ya, bukan update experience ya. Iya, user experience. Iya, user juga jadi. Bicara sebagai user tadi dia baru. Oh iya, karena itu penting ya. Kita melihat dari sudut pandang seorang pengguna gitu. Ada satu hal lagi Pak, dari sudut pandang seorang pengguna ini mungkin ada hubungannya dengan meter tadi. Bapak sempat bilang advanced metering infrastructure. Saya tuh membayangkan saya beli token nggak usah lagi susah-susah masukin 20 digit angka. Betul. Itu juga mungkin nanti akan ada ya ke arah sana. Ada. Jadi sama kayak kita beli pulsa mau berapa giga ya. Nah kita kan sama, kita nggak perlu masukkan lagi, tapi ID kita sudah di-define dengan meternya, dia langsung otomatis karena sudah two ways. Jadi si komunikasi ini dengan server sudah saling bicara. Kalau saat ini kan tidak ya, masih one way. Jadi terpaksa one way itu ada effort sedikit lah memasukkan nomor token jadi tadi. saya nanti nomor meter yang tersave ketika kita mau, saya atau mungkin nanti misalnya kita mau beli tokennya 500.000 1 juta, kita nggak perlu masukin 20 nomor lagi, dia udah otomatis masuk. Betul. Kadang itu repot Pak. Iya. Apalagi kalau jadi kayak tadi yang tadi dibilang masalah kos-kosan, kita bisa ngatur tuh kamar 1, 2, 3, 4 jatahin berapa 150, lebih dari itu mati. Lebih dari itu beli sendiri. Iya. Betul. Soalnya memang apalagi ya ketika token itu tiba-tiba habis jam 11 malam, itu mesti gelap-gelap sampai jam 1 baru beli Pak. Jadi ini PLN nyuruh begadang ATM gitu ya, bagus gitu, keluar lagi. PLN nyuruh begadang nih gitu. Mending kalau di luarnya nggak hujan. Ini lagi musim hujan kan repot. Tapi memang PLN Mobile ini kalau menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan si kepuasan pelanggan itu. Dan ini kan nyambung ya dengan program transformasi customer focus. Bahkan ini yang menjadi utama di customer focus tadi. Jadi karena PLN itu ingin memberikan yang lebih baik lah. Ya, artinya ada improvisasi, ada apa namanya, bertransform menjadi yang lebih baik. Transform itu kan artinya bukan biasa-biasa saja kan, tapi effort yang memberikan nilai tambah kan gitu. Jadi nilai tambahnya nggak cuman yang pertama dari pengguna, tapi di sisi lain PLN juga dapat nilai tambah. Nah, tadi silakan Om Ben. Mas Sabdan udah install belum? Udah dong. Saya udah, Bapak juga pasti udah kan. Tapi kan itu kan karena kita memang sebagai. Tapi tanya sama elektrizer yang lain. Nah, itu maksud saya Pak. Sebenarnya ada nggak sih udah ada apa? Atau kayak sosialisasi atau mungkin kayak advertising yang mengajak orang-orang yang ada di luar entitas PLN Group itu untuk menginstal. Untuk saat PLN ini kan PLN Mobile ini baru di lingkungan internal kita. Kan menguji itu harus kita coba dulu. Jangan kasih orang yang ini kan gitu. Jadi memang di tim transformasi kita di bawah Pak Wadi Urut ini kerja keras ya. Semua teman-teman di change management itu juga. Jadi membiasakan budaya itu menjadi ininya PLN gitu, dan dia menjadi insting gitu. Jangan baca buku baru jalan bayangkan gitu ya. Kalau udah jadi insting kan udah otomatis. Nah jadi PLN Mobile kita coba, kita tahu, kita rasakan experience pelanggan. Kita kan juga pelanggan listrik. Nah kita tahu ini oke. Nah yang kurang-kurang kita beri masukan, nanti diimprove. Nah nanti sepertinya akan ada silent launching lagi, tapi secara perlahan. Nanti baru mungkin apakah di Oktober kita lihat lah gebrakan yang diberikan oleh PLN ini seperti apa. Karena nanti pastinya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terus ini Pak, ketika kita bicara PLN Mobile atau aplikasi online yang menghubungkan kita dengan pelanggan, itu kan biasanya banyak, saya bisa bilang gimmick kali Pak ya. Gimmick ya. Jadi misalnya gini, sekarang kan musimnya cashback gitu Pak, yang kayak gitu-gitu loh. Apakah nanti ada nggak sih ke arah sana gitu? Nah itulah yang tadi disebut dari ini. Jadi platform yang dimiliki, core business yang dimiliki, tentunya kan ada effort. Setelah ada effort, ternyata dilihat ada opportunity. Ini kan bagian dari disruption. Ya, disruption itu bukan hanya sesuatu yang merugikan kita, tapi membuat kita mempunyai opportunity dari bisnis yang ada. Dengan membangun platform sebesar ini, PLN Mobile, tentunya akan ada bisnis-bisnis yang lain yang bisa digabungkan dengan platform yang lain. Contohnya, platform kelistrikan kita digabung dengan platform fintech. Platform yang ada di kita digabungkan dengan teman-teman yang ada di
Contohnya tadi yang disebut Mas Abdan, masalah cashback dan lain-lainnya, gimmick, ada advertise. Pemburu Kan gitu. gratisan banget deh. Tuh. Pemburu cashback, lu kan bisa beli celana kan. Pengen bebas ongkir, anak sekarang gitu. Nah, jadi ada platform-platform lain yang bisa kita kawitkan dengan platform yang sudah kita miliki, sehingga nanti dia akan mempunyai nilai tambah. Dan yang paling utama adalah itu masih menyangkut ekosistemnya kita, jangan keluar dari koridor. Iya. Kalau misalkan keluar dari koridor, nah itu baru kita bilang nih mau kemana sih PLN-nya. Tapi kalau masih di koridor kita masih bisa ini kan. Nah kayak siapa tahu, kita nggak tahu besok ternyata di PLN Mobile nawarin KWH Coin, kita nggak tahu. Nah, tergantung OJK ini kan sistem itu enggak. Tapi kan sampai sekarang kan belum ya. KWH Point itu nanti rencananya gimana Pak? Mungkin bisa dielaborasi lagi. Contohnya misalnya tadi yang dibilang sama Mas Abdan, bisa dijadikan buat cashback jadi koin. Kemudian kalau mau beli pulsa jadi koin, kayak reward. Gitu ya? Reward dikumpulkan. Tapi nanti dia bentuknya, kalau namanya currency kan dia kan jadi mata uang ya. Jadi itu yang nanti kita nggak tahu lah kedepannya apakah boleh apa enggak. Tapi kalau di luar negeri banyak udah ya. Bahkan carbon certificate itu dibikin jadi kripto banyak. Udah ada blockchain, udah ada. Iya. Itu menarik ya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau orang mau bertransaksi dengan PLN, belinya pakai KWH Coin. Saya mau bayar. Jadi hari ini rata-rata rupiah berapa, KWH Coinnya berapa, tergantung TDL pemerintah lah. Pemerintah tempat dari bahwa memberikan kita per KWH-nya berapa. Kan gitu. Kalau dilepas di market ya kita harus siap kayak yang lain. Maksudnya nanti nilai KWH Coinnya sendiri tidak fix kan, dia akan mengikuti seperti cryptocurrency dan kayak Bitcoin sama yang lain-lain ya. Oke, menarik ya. Intinya adalah nanti kita bahas nanti ya. Lebih dalam lagi kan sekarang. Intinya adalah mungkin electrician gitu ya. Coba dipantau terus. Jadi ketika nanti memang sudah ada grand launchingnya, segera download PLN Mobile-nya. Tapi yang pasti memang di sini tujuan utamanya adalah memberikan user experience yang lebih bagus, lebih baik untuk pelanggan dan memberikan kepuasan sebetulnya yang sebelumnya mungkin agak-agak kurang gitu ya. Kalau saya kurang mungkin itu ini ya, masalah level dari kepuasan. Oh iya benar. Kalau saya misalkan, kalau saya lebih cenderung melihatnya sebagai opportunity, karena berkembangnya teknologi, berkembangnya pelayanan, dia bergerak terus. Someday kita akan bilang PLN Mobile yang hari ini mungkin akan kolot. Pada saat tahun 2030, sekarang nggak perlu. Nah, jadi semua itu ada masanya gitu, momentumnya. Continuous improvement ya. Oke, kayaknya waktunya sudah berlalu Pak, 15 menit lebih. Kayaknya panjang gitu ya, kalau panjangin durasi gitu. Yang jelas informasi yang kita sampaikan sudah kita deliver semuanya ya. Mudah-mudahan memang memberikan pengetahuan dan informasi kepada yang menonton siapapun itu. Ya. Ada closing statement mungkin dari Pak Doni? Dari saya cukup kali, cuman nanti teman-teman silakan kalau ingin ada pertanyaan, ulasan atau apa di description di ini aja. Komen Pak, di komen. Nah, nanti kita bisa masukkan menjadi topik berikutnya. Supaya bisa lebih ini lagi. Mungkin ada yang penasaran kan, segitu doang nih bahasnya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Cuma kan program direktur sebelah sana kan durasi. Om Ben, ada closing statement? Saya udah cukup sih. Cukup ya. Oke. Baik. Karena waktu sudah habis. Saya satu deh. Karena direksi juga gitu. Jadi instalah PLN Mobile. Yang tadi ya. Yang tadi direksi aja. Kita kan juga harus ikutan. Ini ya. Sip. Mobile aja. Siap. Baik, terima kasih atas informasi dari Pak Doni, Om Ben juga. Jangan lupa install PLN Mobile ketika waktunya udah ada nanti ya di App Store dan lain sebagainya. Dan jangan lupa nanti ke episode keempat ya. Tunggu episode selanjutnya dari Podkemon. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Harusnya ditutupnya pakai 3 kalimat ajaib YouTuber. Apa itu? Peace, love, and God.